Atau dalam bahasa Indonesia cinta dan benci karena Allah. Masya Allah, mudah-mudahan tema pada malam hari kita hari ini, apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat untuk orang lain dan keluarga kita. Langsung saja pada Dr. Ustadz Humaini, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, aku lakum syukran wa jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'an. Kembali kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Dan kajian kita pada malam hari ini, kata beliau, kata ulama kita, aslun azimun, merupakan usul. Usul itu pokok, pondasi, dasar, asas. Usul dalam masalah agama. Dan usul yang akan kita jelaskan di sini terkait dengan masalah al-wala wal bara. Al-wala artinya loyalitas atau kecintaan. Al-bara berlepas diri atau benci. Dan ini masuk dalam akidah seorang muslim dan muslimah. Salam. Sehingga dia harus tahu apakah selama ini keimanannya yang terkait dengan cintanya itu dan bencinya itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau tidak. Sebab selama ini terkadang kita selalu memainkan perasaan cinta dan tidak cinta kita, tidak suka kita kepada sesuatu atau bahkan kepada orang. Apakah niatnya kecintaan dan kebencian tersebut dibangun di atas kecintaan dan kebencian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak ayatnya daripada perintah sholat. Bayangkan ya, kalau kita selama ini menganggap bahwa sholat kita yang 5 waktu itu perintah yang paling besar di sisi Allah, maka tidak seperti itu. Sebab masih banyak ayat yang lainnya yang lebih banyak dari perintah sholat itu. Dan diantaranya ini, kata beliau, anna man ata'a ar-rasulah wa hadallaha la yajuzu lahu muwalatan man hadallaha wa rasulahu wal kana aqrab qaribin. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh menyerahkan kecintaannya kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini bentuk keimanan kita dalam kehidupan kita, agar supaya betul-betul cinta kita, sebab cinta itu adalah ibadah. Kan selama ini kita menganggap cinta itu mungkin bukan bagian dari ibadah. Ini banyak disebutkan ayat al-mahabbah, ayat-ayat terkait dengan cinta. Maka mulai hari ini ketika kita mengkaji tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita letakkan kecintaan itu. Bahkan kata ulama kita, ketika seorang melaksanakan kewajiban sholatnya saja, kalau dia tidak meletakkan cintanya pada sholat itu, artinya kualitas pahala orang itu berbeda dengan orang yang meletakkan cinta di dalam sholatnya, di dalam puasanya, di dalam hijabnya, di dalam
sholat sunnahnya, di dalam sedekahnya. Nah, ini penting. Kan kita selama ini mau beribadah, ya, dengan kualitas ibadah yang terbaik, yang khusyuk. Maka salah satu cara kita untuk menaikkan kualitas ibadah dan kekhusyuan kita, tanamkan selain ikhlas kepada Allah, tanamkan al-wala, kecintaan dalam semua jenis ibadah. Apapun ibadahnya. Jangan hanya menganggap sholat itu kewajiban. Puasa Ramadan itu cuma sekedar kewajiban. Nah, ini yang terkadang kualitas kita atau ibadah kita itu dibanding dengan yang lain itu bahkan lebih rendah dari yang lainnya. Ini penting jemaah. Maka ini termasuk rahasia kita untuk meningkatkan kualitas keimanan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadalah 6 ayat 22. La tajidu qauman, ya, yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu amalan yang amalan itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Kan itu yang kita cari kan. Sekarang kita tanya, kalau amalan sholat keutamaannya apa? Derajat 20 derajat kalau jamaah. Ya. Kalau sendiri 1 derajat. Itu pun belum tentu sempurna itu. Coba lihat ayat yang lainnya. Ayat ini. Allah menyebutkan secara jelas, secara gamblang, secara muhkam, pasti. Tidak ada samar-samar. Ini cara kita bagaimana memahami akidah kita kepada Allah, Rabb kita. Jadi jangan hanya mendekatkan diri dengan sholat. Itu terlalu umum. Ini terlalu umum, bahkan sholat kita bisa dihapus oleh Allah jemaah. Ini yang kadang-kadang saya harus sampaikan ini. Kita nggak boleh bangga dengan sholat kita. Sebab sholat anda dan sholat saya itu bisa dihapus oleh Allah. Apa sebab dihapus? Satu, kalau kita jatuh dalam kesyirikan, syirik besar, habis dihapus. Seketika itu dihapus. Saya bacakan ayatnya. La nasraka la yahbatan amal wa la takuna min al-khasirin. Satu kali saja kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, semua amalan kalian kami hapus. Itu ayat tentang jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar. Dan banyak hadis dan ayat yang lain. Tapi kita fokus ke al-muhabbah, al-wala, cinta. Iya. Maka kita tutup bolong-bolong, kekurangan khusyuk yang tidak khusyuk dalam sholat, yang kadang ketinggalan jamaah. Iya. Kadang ketiduran, kadang sibuk bekerja di kantor dan lupa, ya Allah jamaah rupanya dia. Dan kadang ada ibadah-ibadah di dalamnya tidak ikhlas pada Allah, bercampur terkadang keikhlasan. Atau kadang di awalnya ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas lagi. Itu banyak kita lakukan, kita ucapkan dalam kehidupan kita. Selama puluhan tahun kita hidup. Tapi apa kita pernah mengevaluasi, menghisap diri? Apakah ibadah saya yang 10 tahun lalu diterima Allah apa tidak? Kan itu yang mau kita ajarkan kepada umat ini, supaya dia lebih cerdas dan lebih selamat. Itulah makna al-Islam. Islam itu bukan sholat saja, dia diselamatkan dengan akidahnya. Itu yang paling teragung, tertinggi dan termulia, bukan yang lainnya. Nah, ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian akan bertemu atau menjumpai suatu kaum yang mereka itu jika mencintai Allah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dan hari akhirat, ya, ini disebutkan beriman kepada Allah, nah, dan beriman kepada hari akhirat. Artinya juga beriman kepada para nabi dan rasul. Jadi semuanya sesuai dengan rukun iman kita. Nah, yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidaklah kalian atau tidak akan kalian jumpai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, mereka itu memberikan cinta mereka kepada orang yang memusuhi, memerangi, ya, menghina hukum-hukum Allah dan sunnah Nabi SAW.
Tidak boleh disatukan itu. Makanya keimanan kita tuh harus jelas, hitam-hitam, putih-putih. Itu akidah. Biasa, selamat. Nah, ini jangan main-main. Ini bukan masalah fikih. Makanya kitab ini berat kalau kita sampaikan. Ini harus seperti itu. Tidak ada waktu lagi jamaah. Mau tunggu kapan kita bahas kitab Tauhid ini? Iya. Walau kanu aba'ahu. Nah, ini yang menarik. Allah sebutkan dengan jelas. Walaupun mereka itu aba'ahum, orang tua mereka. Aba'ahum itu masuk di dalamnya kakek, nenek, ya, naik ke atas. Bapak, kakek, nenek, paman itu semua naik kan aba'ahum. Siapapun dia, mau bapak dia, mau paman dia, mau siapapun dia, kalau dia membenci Allah dan Rasulnya, nggak boleh menyerahkan kecintaan kepada mereka. Ini Al-Quran yang sebutkan jamaah. Nah, ini kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini akidah dan keyakinan seorang mukmin harus kuat akidahnya supaya dia bisa selamat di hadapan Allah ketika dia mempertanggungjawabkan akidahnya. Kan selama ini kita hanya berpikir mempertanggungjawabkan sholat, ya. Bisa kalau pertanggungjawabkan sholat, puasa, hijab, Masya Allah. Bahkan ada yang lebih agung, lebih besar, lebih tertinggi dari itu, yaitu akidah kita. Ini kadang tidak kita pelajari. Bagaimana akidah kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kalau ditanya tentang akidah kecintaan al-wala ini, bagaimana cara kita menjawab? Sementara di dunia kita bergandengan tangan dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Sementara ayat itu jelas, tidak boleh, la tajidu, tidak boleh, tidak boleh. Kecuali dia bertobat, boleh. Ya ini mau saya sampaikan, seperti konteksnya. Okay? Nah, au abna'ahum, walaupun mereka itu anak-anak mereka, abna, anak ponakan yang setara, sepupu semua. Jika mereka membenci Allah dan Rasulnya berlepas diri, nggak boleh dia mencintai mereka. Ya, ada batasannya. Sampai dia bertobat, sampaikan bahwa itu salah. Nggak boleh kamu menghina Allah dan Rasul. Nggak boleh kamu mencela syariat Allah. Nggak boleh. Nasihati dengan baik, dengan bijak, ya bukan dengan cara yang syadidah, keras, nggak boleh. Nasihati terus, tapi sambil kita menjaga jarak. Al-Bara' berlepas diri. Iya, nggak boleh buat kaidah baru. Ada apa-apa yang aku sudah nasihati, dia nggak mau, ya sudah, karena dia anak saya, ya sudah, aku cinta kepadamu melebihi kecintaan aku. Nggak boleh. Anak kita kadang-kadang mau apapun, walaupun dia tidak sholat, Masya Allah, jangan dibangunkan, dia lagi tidur, capek semalam. Subhanallah. Anda baca ayat ini, nggak boleh menyerahkan cinta kita kepada orang yang tidak mau sholat, nggak boleh. Walaupun dia saudara kandung kita, nggak boleh. Jaga jarak. Nggak bisa lagi sudah, sebab ayatnya sudah turun. Ya, Rasulullah sudah meninggal dunia, ya nggak bisa dirubah lagi. Tinggal kita mengikuti saja. Tapi nanti yang saya bacakan ayat ini sama, tapi Allah juga memberikan keutamaan yang luar biasa. Karena beratnya perintah ini, maka Allah juga berikan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Nanti kita akan sebutkan. Au ashnam, au ikhwanahum. Kendati pun mereka itu saudara, saudara kandung, sepupu, saudara jauh, saudara angkat, macam-macam. Au ashiratahum, karib kerabat, mau itu yang jauh, yang dekat, yang tetangga, siapapun dia. Ini Masya Allah, bagaimana meletakkan kecintaan kita dan ketidakcintaan kita kepada seseorang itu harus sesuai dengan syariat. Kan selama ini kita mencintai orang sembarangan karena dia satu kantor, karena dia satu suku, ya. Kita bikin paguyuban, ayo. Masya Allah, ada orang di sampingnya yang bertaat kepada Allah dengan ciri-cirinya jelas. Sholat 5 waktu dia jaga, Masya Allah. Sunnah dia hidupkan. Tapi karena kita punya paguyuban, kita lebih mencintai satu paguyuban daripada dia. Wallahi,
Kalau Anda masih praktikkan keyakinan seperti itu, maka Allah akan menghukum Anda. Karena ini ayat. Apa bedanya ayat ini dengan sholat? Kenapa kita nggak berani meninggalkan sholat? Kalau ini kenapa kita berani meninggalkan ayat ini? Nggak boleh. Hukum itu sama dia, kedudukan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ayat dalam Al-Quran, semua wajib kita amalkan. Cuma kadang orang tidak menyampaikan ini di ceramah. Nah, makanya pengajian ini kita habiskan betul-betul. Nggak bisa. Harus keyakinan dulu. Mana dalilnya? Rukun Islam. 2 kalimat syahadat itu apa, di mana? Di mana letak 2 kalimat syahadat? Lihat. Keimanan itu. Baru setelah itu sholat. Nggak ada, boleh dibalik. Sholat dulu baru syahadat, nggak bisa. Keimanan dulu, makanya diletakkan di rukun pertama, baik itu rukun Islam maupun rukun iman. Dan seluruh masuk di dalam hati. Bersihkan dulu hati baru baik sholatnya. Nah ini saya rasa kurang tepat kalau perbaiki sholat baru Allah perbaiki semua urusanmu. Enggak, ini jelas. Perbaiki akidahmu, syahadatmu, keyakinanmu, tauhidmu, keikhlasanmu, cintamu, baru Allah perbaiki sholatmu. Makanya kenapa banyak orang sholat 20 tahun, 15 tahun kok nggak ada perubahan dalam kehidupan. Makanya ini diperbaiki. Syahadatnya pasti ada yang keliru. Cara dia memahami. Kalau dia ucapkan memang fasih dia. Ya. Tapi memahami makna syahadat belum tentu. Nah ini yang kita bahas. Makna 2 kalimat syahadat, diantaranya al-wala wal bara, benci dan cinta karena Allah. Nah itu 2 kalimat syahadat kan, Allah dan Rasulnya kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, lihat Allah berikan keutamaan yang pertama. Nah ini penting jemaah. Kalau kita mengikuti perintah Allah yang pertama, cinta jaga. Bukan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Benci juga dijaga. Saya berlepas diri, saya tidak mau mencintai Anda. Kenapa? Anda membenci Allah dan Rasulnya macam mana di sini? Dalam hal apa? Dalam hal syariat, hukum. Apa buktinya? Apa contohnya? Ya kalau kadang-kadang kita sampaikan ini ada hukumnya begini menurut Islam. Itu beda. Di RT kami tidak berlaku itu. Anda bayang, Anda buktikan saja sekarang. Ini Pak RT yang main-main, jadi ketua RT akan diminta pertanggungjawaban. Anak mereka yang mengambil hakim, ya kan? Keputusan. Tidak boleh ada keputusan hakim melebihi Allah. Makanya Allah disebut Al-Hakim, nama dan sifat Allah. Kita ini selalu menghafal nama dan sifat Allah, tapi tidak memahami bagaimana kedudukan Al-Hakim. Al-Hakim itu nggak boleh lagi ada hakim di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kita kadang-kadang ini suka menjadi hakim dalam kehidupan ini. Rumah tangga, coba. Ketika ada masalah rumah tangga, siapa yang dipanggil? Orang tua. Itu salah. Yang dipanggil hakim yang memahami tentang hukum Islam. Baru dia yang memutuskan apa yang terjadi di rumah tangga. Ini contoh. Kemudian kita lihat kita lihat keutamaan yang pertama. Ini berat ya. Dan ini yang paling banyak terjadi Pak Bu. Ada kecintaan kita kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, karib kerabat, itu mengalahkan kecintaan kepada Allah, nggak bisa dibohongi sudah. Makanya di sini kitab ini luar biasa. Dia akan bersihkan hati kita betul-betul insya Allah. Ya. Nah, semuanya masuk, istri masuk, anak semua diperbaiki posisinya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai, bukan sesuai apa yang menurut saya atau menurut keluarga, menurut orang. Nggak bisa lah seperti itu. Oke. Ini masalah cinta. Maka Allah berikan keutamaan yang pertama. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jamaah sekalian, saya mau tanya, yang disebut orang beriman itu seperti apa? Apa kita sudah masuk orang beriman? Pasti kita mengklaim iya. Saya tanya pertanyaan, kita buktikan kalau memang kita masuk orang beriman. Saya sudah berhijab, saya sudah sholat. Enggak ada, ini disebutkan di sini cirinya. Yang pertama, dia letakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada manusia. Itu yang pertama. Bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, bukan umroh, bukan sedekah.
Bukan itu, bukan memberikan anak kuliah sampai dokter, bukan itu. Kecintaannya lebih tinggi diletakkannya di atas kepala ini, lebih tinggi dari siapapun dia. Mau itu pimpinan saya, komandan saya, mau jenderal, mau nggak ada urusan. Mau dia profesor, mau dia rektor, nggak ada urusan. Mau dia ketua lurah, pak lurah, nggak ada. Yeah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika betul kecintaan kalian letakkan dengan benar, apa yang pertama Allah berikan? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang kami tetapkan keimanan dengan sebenar-benar keimanan. Ya kan, selama ini kan kita kadang mengklaim ya, aku kayaknya sudah panjang jenggot ini, sudah pakai jubah ini, sudah beriman aku ini. Mana ada dalam Al-Quran? Nah itu perasaan antum aja itu. Nggak boleh pakai perasaan dalam beragama. Kedali, wahyu. Yang pertama, kecintaan, gitu sudah sebutkan tadi. Allah sebutkan, jika betul seperti itu maka mereka itulah yang sebenar-benar kata Pak, betul-betul kami tetapkan pada hati mereka keimanan. Kedua, wa ayyadahum biruhi min. Mereka itulah yang akan kami tolong. Coba. Sama dengan Islam tidak? Mereka itulah yang akan selamat. Kan itu. Orang yang Islam, tapi kalau tidak ditolong Allah bisa selamat nggak? Nggak bisa. Jangan menganggap karena kita sudah Islam pasti masuk surga. Mana dalilnya? Nggak ada. Nggak bisa jamaah. Al-Quran itu hitam-hitam putih-putih, wahyu semuanya, jelas agama ini. Makanya disebutkan sini, kalau dia betul-betul keimanan benar, kami betul-betul tanamkan keimanan. Yang kedua, kami akan tolong dia. Dua, kata ulama tafsir, fit dunya wal akhirah. Dia akan ditolong di dunia dan di akhirat. Tapi Ustaz, aku miskin terus, nggak punya, selalu gagal dalam proyek, selalu nggak bisa berkembang. Selalu bisa jadi kalau Allah kasih kamu uang miliaran, kamu nggak mau taklim lagi, tauhid. Kan begitu pemahaman kita. Bisa jadi Anda tidak mau lagi sholat jamaah, bisa lagi mungkin sudah manfaatkan uang itu untuk maksiat. Kita tidak ada yang tahu. Allah simpan itu, nanti di akhirat Allah ganti. Jadi kalau kita menganggap bahwa pengorbanan ikhtiar kita lalu hasilnya tidak sesuai, jangan seperti itu. Allah maha hikmah. Hikmah itu Allah maha menetapkan sesuatu pasti benar dengan tempatnya masing-masing. Kan kita berdoa minta uang miliaran rupiah tapi nggak dikabulkan, dia sabar. So, bisa jadi kalau dikasih 2 miliar mungkin tidak ngaji lagi di sini. Udah ngaji di Singapura, di Las Vegas. Bukan ngaji kitab lagi Pak. Nauzubillah. Jadi memang begitu. Allah tahu tidak bisa kita bohongi orang yang menciptakan kita. Ya, itu satu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini luar biasa jemaah. Bayangkan satu amalan kan, apa tuh? Cinta dan benci kan? Itu satu amalan namanya al-wala wal bara. Kalau kita paham bahasa ilmu ini, masya Allah, wallahi paling beruntung antum. Ini yang kita amalkan dari dulu ketika ngaji kitab ini dengan guru-guru kita. Cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Nggak bisa lagi cinta dan benci karena sekampung, nggak boleh itu. Karena Allah. Yang ketiga, jamaah, saya tanya, sholat memasukkan Anda ke dalam surga? Kalau siapa yang jawab, tunjukkan dalilnya. Saya jawab aja ya. Yudkhilhum jannatin. Okay. Ini amalan yang Allah berjanji. Yudkhilhum, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jamak. Surga di sini datang dalam bentuk isim jamak. Jannat, bukan jannah, bukan jannatan. Karena ada di dalam ayat yang lain, "Waman khafa maqama rabbih jannatan." Siapa yang punya rasa takut kepada Allah melebihi takut kepada manusia, Allah akan berikan 2 surga. Tapi ini disebut jannat. Lebih dari 3, bahkan kita tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya, satu amalan saja Allah kasih surga, masuk di dalamnya, di surga, banyak surga. Siapa yang nggak mau? Sholat ada itu, puasa nggak ada. Iya. Nah,
jelas ini. Dia punya keyakinan yang lurus, benar keyakinannya, cinta dan bencinya benar karena Allah. Kami akan masukkan dia ke dalam surga-surga, lebih dari 3 surga. Bisa puluhan, ratusan, hanya Allah yang tahu. Dan dia datang dalam bentuk nakirah, umum, tidak ada alif dan lam. Surga-surga itu tidak berbilang jumlahnya. Allahu Akbar. Coba cari ayat yang semisal dengan ini. Keempat, tajri min tahtiha al-anhar. Kayak ini surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal. Allah janji kekal di dalam. Nah, keenam, ini juga dahsyat. Radhiyallahu anhum. Sekarang saya tanya, sholat membuat kita diridai Allah? Tidak ada ayatnya, hadisnya tidak ada. Hijab tidak ada. Sedekah tidak ada. Hanya dilipat gandakan. Nah, yeah. Kita ini kan sholat kan, puasa. Apa tujuan kita sholat puasa? Kan untuk mendapat ridho Allah kan gitu. Lalu kenapa kita nggak mau iman dengan ayat ini? Makanya ini pentingnya. Ya, ini penting. Radhiyallahu anhum. Ini ayat-ayat khusus. Enggak semua ayat itu Allah berikan keutamaan Allah ridho kepada mereka. Enggak semua. Hanya beberapa ayat disebutkan Allah ridho kepada hamba itu. Tapi ada syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Nah ini salah satu ayat tersebut. Iya. Jadi kalau jamaah pengen cari jalan keridhaan Allah, jangan buat jalan sendiri. Kan banyak orang kayak gitu, duduk tarekat, tirakat, macam-macam, buat amalan supaya Allah ridho. Nggak boleh, suruh baca ayat ini Al-Mujadalah ayat 22. Nggak ada pusat tarekat-tarekat. Ini tarekat Allah ini, jelas ini, wahyu ini. Kan tarekat itu ada yang boleh, ini boleh, tarekat yang boleh. Tarekat itu toriko, jalan. Maka kita ikut jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Nah, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Tidak berapa keutamaan. Ditutup lagi. Ulaika hizbullah. Ini bukan Hizbullah yang di Lebanon ini. Mereka itulah partai dan kelompok tentara Allah. Ini cirinya ini. Bukan saling cinta karena satu kesatuan, saling cinta karena satu negara, saling cinta karena satu organisasi, nggak ada, bukan. Ini cinta karena Allah dan Rasulnya. Barulah jadi gelar Hizbullah. Ya. Jadi kalau anda amalkan ayat ini betul, anda Hizbullah. Ini hakikat Hizbullah seperti itu. Nggak payah harus pakai loreng-loreng, hatinya saja diperbaiki, cinta dan benci karena Allah betul. Anda masuk Hizbullah. Ulaika Hizbullah. Mereka itu adalah Hizbullah, partainya Allah, kelompoknya Allah. Coba kalau kita disebut kelompok Allah, partai Allah, apa nggak senang gitu? Kalau bilang kelompok partai ini, partai itu kan nggak ada jaminan. Tapi kalau Allah sebutkan, kalau mau seperti ini masuk kelompok Allah, siapa yang tidak gembira? Kenapa? Inna hizballahi humul muflihun. Dan kelompok Allah, partai Allah itu pasti menang. Pasti menang. Ini kita sebutkan tadi keutamaan-keutamaan mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Sederhana sebenarnya, tapi coba diamalkan. Itu hati bergetar luar biasa. Karena kita terbiasa selama ini ya, mencintai sesuatu bukan karena Allah. Dan itu bagus, ya bagus kita amalkan. Nah, kemudian kata beliau, ini banyak ayat-ayat ya yang atau berkaitan dengan larangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum wa la ya'lunakum khabala. Wahai orang beriman, enggak boleh kamu mengambil teman yang mereka itu suka menyusahkan kalian dalam urusan agama kalian. Nah ini contoh ya, kita mau sholat, ada deh teman bilang nanti be sholat, ngapa pula kalau sekolah sekarang? Ada banyak. Kita mau berhijab, kau ini berhijab
syar'inian, biasa baik. Ya. Kau pakai jenggot, kau nih katanya. Ada yang melarang kita. Hati-hati ya mah, mulai saat ini hati-hati. Ucapan kita nggak boleh lagi seperti itu. Kalau dia beramal malah kita bersyukur, alhamdulillah kamu walaupun kita nggak mampu seperti dia, itu yang betul. Nggak boleh kita cegah dia. Dia mau sholat, masya Allah, sholat lagi. Bila perlu kita berhenti, sholat. Walaupun kita nggak mau sholat sama-sama jamaah nanti kan, tapi kita harus dukung dia. Kamu sholat jamaah, silakan. Kalau kita pimpin azannya. Ini contoh. Saudara kita, anak kita mau pakai hijab, dukung orang tua, nggak boleh dilarang. Jangan nak kau pakai hijab besar, wahai kamu ini nanti malu sama tetangga. Salah. Bisa, Anda mau masuk surga dengan cara pintas, amalkan ini. Cinta karena Allah, benci, itu cara paling pintas. Ada 7 sudah keutamaan itu. Nggak ada itu yang semisal, jarang. Oke, saya kira ini baru kita sebutkan ayatnya. Nanti kita sebutkan lagi ayat yang masya Allah. Setelah ini, setelah azan, sudah azan. Nah, kita cukupkan dulu.